Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Gustini Nanda Putra, nomor absen 7. Di sini saya akan menjawab UTS yang diberikan dari Ibu Dr. Niputu Nita Anggraini SIMM. Jadi soal yang pertama adalah seorang manajer dari Indonesia melakukan negosiasi dengan mitra dari Jepang dan Amerika Serikat. Dalam prosesnya pihak Jepang merasa komunikasi terlalu, sementara pihak Amerika merasa komunikasi terlalu berbelit. Yang pertama, analisa perbedaan gaya komunikasi dari ketiga budaya tersebut. Baik, yang pertama, menurut saya perbedaan gaya komunikasi ini dipengaruhi budaya masing-masing negara. Jepang cenderung menggunakan komunikasi yang tidak langsung atau halus dan penuh pertimbangan agar tidak menyinggung perasaan, sedangkan Amerika Serikat sebaliknya lebih langsung dan terbuka dan to the point, sedangkan Indonesia berada di tengah-tengah, cenderung sopan dan tidak terlalu langsung tetapi masih fleksibel. Yang kedua, evaluasi kesalahan komunikasi yang dilakukan manajer Indonesia. Kesalahan komunikasi yang dilakukan manajer Indonesia adalah ia tidak menyesuaikan gaya komunikasi dengan lawan bicara. Ia mungkin terlalu langsung bagi pihak Jepang sehingga dianggap kurang sopan, namun terlalu berbelit bagi pihak Amerika sehingga dianggap tidak efisien, artinya kurang memahami perbedaan budaya komunikasi. Yang ketiga adalah rancang pendekatan komunikasi yang efektif untuk menjembatani perbedaan budaya. Pendekatan yang efektif dengan menggunakan komunikasi yang adaptif. Kepada pihak Jepang menggunakan komunikasi yang tidak langsung atau lebih hormat, sedangkan kepada pihak Amerika menggunakan komunikasi langsung, menggunakan bahasa yang sederhana agar menghindari ambigu dan memastikan semua pihak memahami pesan yang disampaikan. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang kedua, yaitu dalam sebuah organisasi sering terjadi informasi tidak sampai ke karyawan, pesan disalahartikan, dan konflik antar tim. Analisis jenis hambatan komunikasi yang terjadi, yaitu fisik, fisiologis, dan semantik. Hambatan komunikasi terjadi bisa berupa hambatan fisik, yaitu seperti jarak atau media komunikasi. Hambatan psikologis, yaitu seperti emosi atau prasangka, dan hambatan semantik, yaitu perbedaan pemahaman dan kata atau istilah. Semua ini bisa menyebabkan pesan tidak tersampaikan dengan baik. Baik, yang kedua adalah evaluasi dampak terhadap kinerja organisasi. Dampaknya sangat besar, yaitu seperti terjadinya kesalahpahaman, konflik antar tim, menurunnya produktivitas, serta keputusan tidak tepat. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menurunkan kepercayaan antar karyawan dan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, rancang solusi berbasis prinsip komunikasi bisnis efektif. Solusinya adalah menerapkan komunikasi bisnis yang jelas, terbuka, dan dua arah. Perusahaan juga perlu memastikan adanya feedback, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta memanfaatkan media komunikasi yang tepat. Selain itu, pelatihan komunikasi bagi karyawan juga penting, meningkatkan pemahaman dan mengurangi kesalahan. Yang kedua, evaluasi peran teknologi informasi dalam memperparah atau memperbaiki masalah tersebut. Teknologi sebenarnya bisa membantu mempercepat komunikasi, tetapi jika digunakan dengan tidak baik justru memperburuk masalah, seperti email yang tidak dibalas dengan cepat atau penggunaan media sosial tanpa strategi yang jelas. Jadi teknologi harus didukung dengan manajemen komunikasi yang baik. Yang ketiga, jelaskan bagaimana perbedaan budaya dapat memicu kesalahpahaman. Perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman karena di setiap negara cara berkomunikasi berbeda. Misalnya, gaya bahasa, cara menyampaikan kritik, atau ekspresi terhadap pelayanan. Jika perusahaan tidak bisa memahami hal ini, maka pesan disampaikan bisa disalahartikan oleh pelanggan. Baik, sekian jawaban yang saya bisa berikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.